Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai program linear. Ini merupakan materi matematika wajib kelas 11. Program linear. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan program linear itu? Program linear merupakan suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Di sini ada kata optimasi. Apa yang maksudnya dari optimasi tersebut? Kita lihat contohnya. Misalnya seorang pengusaha yang mengendalikan sebuah perusahaan, tentu ia menginginkan profit yang meningkat. Dengan modal yang sedikit akan menghasilkan keuntungan yang banyak. Atau contoh lain, seorang petani yang memiliki lahan terbatas, pasti beliau menginginkan menghasilkan hasil yang melimpah dengan lahan yang terbatas tersebut. Dengan demikian, dari kedua contoh itu, kita tarik kesimpulan bahwa optimasi merupakan mendapat nilai optimum atau minimum dengan batas tertentu. Oke, karena materi kita kali ini mengenai program linear, jadi adapun bahasan yang akan kita bahas yaitu ada 3. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, model matematika, dan nilai optimum fungsi objektif. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mengenal arti sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau disingkat SPTLDV, serta mampu menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau SPTLDV. Sebelumnya, kalian harus mengingat dulu tanda-tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu ada 4. Yang pertama, ada tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, baru kita masuk ke pertidaksamaan linear 2 variabel. Di sini Ibu sediakan contoh. Yang pertama, X plus 2Y sama dengan 6. Apakah ini termasuk dalam pertidaksamaan linear 2 variabel? Tentu saja bukan ya, karena di sini itu sama dengan tandanya, bukan yang ada di keempat tanda ini. Jadi ini merupakan bukan pertidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian untuk 2x dikurangi 3y lebih dari sama dengan 6, itu termasuk dalam pertidaksamaan linear 2 variabel. Lalu 2x tambah 2y kurang dari sama dengan 10, itu juga termasuk. Lalu x plus 4y lebih dari 8, itu juga termasuk. Lalu untuk x plus y dikurangi 4 lebih dari 0, ini juga termasuk pertidaksamaan linear 2 variabel. Di sini kita bisa ubah dalam bentuk x plus y lebih dari, ini negatif 4-nya pindah ruas ya, jadi lebih dari 4. Ini juga termasuk dalam pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, maksud 2 variabel di sini, kalian perlu ingat bahwa dalam pertidaksamaan ini hanya ada 2 huruf, yaitu x dan y saja. Seperti itu ya. Kalian sudah mengingatkan? Lalu, di sini kan kita bahas mengenai menggambar grafik pertidaksamaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan titik uji. Yang ketiga, menentukan arsiran. Dan yang terakhir, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau disingkat DHP. Ingat, kalian perlu ingat juga ya di sini. Jadi, jika tanda pertidaksamaannya berupa kurang dari atau lebih dari, maka garisnya putus-putus. Seperti ini, putus-putus. Lalu, jika tanda pertidaksamaannya berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya utuh. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 10. Penyelesaian. Nah, di sini ada tabel bantu. Jadi kalian aslinya kan di sini kosong dulu ya, kosong nggak ada nilainya. Jadi di sini ditulis x, y, x, y. Lalu karena untuk mencari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, jadi di sini 0, ini juga 0. Isinya seperti itu. 2 di sini isinya dari mana? Nah, dari sini. Ketika 2x ditambah 5y sama dengan 10. Jadi dibuat
pertidaksamaan ini dibuat persamaan terlebih dahulu. Kemudian kalian substitusikan nilai X-nya yang 0. Jadi 2X tambah 5Y sama dengan 10, 2 dikali 0-nya disubstitusikan dari sini ya. Lalu ditambah 5Y, Y-nya tetap karena kita akan mencari nilai Y-nya. Lalu sama dengan 10. Kemudian 2 kali 0, 0 ditambah 5Y sama dengan 10. 0 tambah 5Y, 5Y sama dengan 10. Jadi Y-nya sama dengan 10 dibagi 5. Y-nya hasilnya 2. Jadi kita ditulis di sini baru 2. Jadi titiknya itu karena titik itu merupakan himpunan dari X, Y. Jadi ditulis X-nya 0, Y-nya 2. Lalu di sini 5 dari mana? Nanti kita cari bersama-sama. Sebelumnya kita masukkan dulu titik 0,2 ini terhadap grafiknya. Nah, di sini 0,2 kan di sini ya. 0 ini 2, Y-nya 2. Jadi di sini. Ya, titiknya di situ ya, titik 0,2. Lalu untuk mencari nilai 5 ini caranya ini 2X tambah 5Y sama dengan 10. Kemudian 2X ditambah 5, Y-nya disubstitusikan dari sini. 0 sama dengan 10, 2X ditambah 5 kali 0 ya, ini 0 sama dengan 10. 2X sama dengan 10, X sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya X sama dengan 5. Jadi titiknya ada di X-nya 5, Y-nya 0. Jadi di sini titiknya. Lalu habis itu kita tarik garis karena di sini tandanya itu kurang dari sama dengan, jadi garisnya utuh ya, kalian ingat-ingat. Utuh, kayak gini, nggak terputus. Lalu untuk menentukan titik uji. Menentukan titik uji ini untuk mencari daerah arsiran atau daerah himpunan penyelesaiannya di mana. Kita tentukan dulu titik ujinya. Misal kalian ambil di titik di sini 1,1 atau yang di sini titik 2,2 boleh, atau yang lebih mudah, Ibu sarankan selalu kalian mencarinya dengan titik uji 0,0 untuk mempermudah. Jadi kalian tulis terlebih dahulu, ini pertidaksamaan yang ada di soal, 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 10, titik ujinya dengan titik 0,0. Tinggal kalian substitusikan saja. 2 dikali X-nya 0, tambah 5 dikali Y-nya 0. Nah, kemudian kalian hasilkan apakah 2 dikali 0 ditambah 5 kali 0 itu emang benar kurang dari sama dengan 10? Ya, benar ya, karena 0 itu memang kurang dari sama dengan 10. Sehingga untuk menentukan arsirannya, karena 0,0 ini benar, merupakan daerah arsiran. Sehingga arsirannya mengenai titik 0,0 itu sendiri. Nah, lalu menentukan DHP. DHP ini merupakan daerah himpunan penyelesaian yang ditandai dengan daerah arsiran. Karena yang diarsir itu yang sebelah sini, sehingga ini yang merupakan DHP. Seperti itu. Contoh soal 2. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari X ditambah 3Y lebih dari 6. Penyelesaian. Kita buat tabel bantunya di sini X, Y, X, Y. Lalu untuk titik potong terhadap sumbu Y, kita misalkan masukkan di sini nilai X-nya 0, di sini untuk terhadap titik potong sumbu X, ini Y-nya 0. Lalu dicari nih, substitusikan dalam persamaan. Jadi pertidaksamaan yang ada di soal itu kita buat persamaan untuk memudahkan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y itu. Lalu X-nya substitusikan 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 0 tambah 3Y, 3Y sama dengan 6. Y-nya 6 dibagi 3, jadi Y-nya sama dengan 2. Lalu titiknya itu ada di situ ya. Di situ titik 0,2. Lalu dicari ini terhadap sumbu X. Titik potongnya, substitusikan nilai Y-nya 0. Di X ditambah 3Y sama dengan 6. X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. X ditambah 3 kali 0 itu kan 0. Jadi X ditambah 0, X sama dengan 6. Jadi nilai X-nya 6. Jadi di sini titik potong terhadap sumbu X-nya ada di titik
6,0. Kita tarik garisnya. Karena tandanya itu di sini lebih dari, jadi garisnya putus-putus. Ya, seperti itu. Lalu untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita menentukan dulu titik uji. Titik ujinya, seperti tadi kita tuliskan dulu, pertidaksamaan yang ada pada soal, X ditambah 3Y lebih dari 6. Untuk menentukan titik uji dengan titik 0,0 yang lebih mudah. Sehingga, substitusikan 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6 ini bernilai salah ya, sehingga menentukan arsirannya karena 0,0 itu bernilai salah sehingga bukan merupakan daerah arsiran. Jadi arsirannya itu tidak mengenai titik 0,0 ini, melainkan arsirannya itu dari garis ini ke atas ini ya. Jadi inilah arsirannya. Kemudian untuk menentukan DHP itu yang merupakan daerah arsiran, sehingga daerah arsiran itu yang merupakan DHP. Contoh soal 3. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2X dikurangi 3Y kurang dari sama dengan 6. Penyelesaian. Kita buat seperti tadi, tabel bantu X, Y, X, Y. Lalu dibuat persamaan, ini ya pada soal ini, jadi 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, substitusikan nilai X-nya 0, sehingga 2 dikali 0 dikurangi 3Y sama dengan 6, 2 kali 0 itu 0, kurangi 3Y sama dengan 6, 0 dikurangi 3Y, negatif 3Y, sama dengan 6, jadi Y-nya sama dengan 6 dibagi negatif 3Y, jadi Y-nya sama dengan negatif 2, peroleh titik 0, negatif 2. Sehingga titik potong terhadap sumbu X ada di titik 0, negatif 2. Lalu, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, itu dengan substitusikan nilai Y-nya 0 ke persamaan ini. Jadi 2X dikurangi 3Y sama dengan 6, 2X dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 6, 2X dikurangi 3 kali 0, 0 sama dengan 6, sehingga 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2, X-nya sama dengan 3, ada di titik 3,0. Kita tarik garisnya, karena tandanya di sini kurang dari sama dengan, sehingga garisnya utuh. Kemudian menentukan titik uji, seperti tadi, tuliskan yang ada pada soal. Pertidaksamaan pada soal ini kita tulis kembali, jadi 2X dikurangi 3Y kurang dari sama dengan 6. Menentukan titik uji dengan titik 0,0, substitusikan, lalu 2 dikali 0 dikurangi 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 6. Apa benar 0 itu kurang dari sama dengan 6? Benar. Sehingga untuk menentukan daerah arsirannya, karena 0,0 itu benar, jadi 0,0 ini merupakan daerah arsiran. Jadi untuk 0,0 ini mengenai arsiran. Nah, sehingga untuk menentukan DHP-nya, DHP itu merupakan daerah arsiran, sehingga disinilah DHP-nya. Penggabungan SPT-LDV. Sebelumnya yang kita bahas itu SPT-LDV-nya dalam satu pertidaksamaannya, sehingga garisnya ada 1. Sehingga karena penggabungan, garisnya itu otomatis lebih dari 1, misalnya ada 2. Nah, kalian perlu ingat-ingat di sini, untuk X lebih dari sama dengan 0, itu daerah arsirannya ada di sebelah mana? Kalian perlu ketahui dulu bahwa di sumbu X itu, untuk sebelah kanan dari titik 0 itu, isinya positif. Yang isinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk sebelah kiri, titik 0,0 itu ada isinya negatif, nilai-nilai negatif. Misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sehingga, untuk daerah arsiran X lebih dari sama dengan 0 itu, arsirannya ke daerah yang nilai-nilai positif.
di sini. Kemudian kalian perlu ingat juga untuk Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk yang di sebelah atas, maksudnya di sini ya. Ya. Itu isi-isinya itu nilai yang positif. Misalnya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk yang dari 0,0 ke bawah itu negatif. Isinya negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Sehingga untuk daerah arsiran Y lebih dari sama dengan 0 itu ada di arsiran belah atas sini ya. Kalian perlu ingat-ingat. Contoh soal 4. Tentukan daerah himpunan penyelesaian 6x ditambah y kurang dari sama dengan 12, x ditambah 5y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Penyelesaian. Kita cari dulu satu-satu pertidaksamaan yang ada pada soal. Yang pertama itu 6x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Dengan tabel bantu x, y, kemudian di sini titiknya x, y. Kalian menentukan titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Pertidaksamaan yang pertama itu dibuat persamaan terlebih dahulu. Pada ini 6x ditambah y sama dengan 12. Substitusikan nilai x-nya 0 untuk menentukan titik potong terhadap sumbu y. Jadi 6 dikali 0 ditambah y sama dengan 12. 6 kali 0, 0 ditambah y sama dengan 12. Jadi y-nya sama dengan 12. Ini diperoleh titik 0,12. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu y, substitusikan nilai y sama dengan 0 dalam persamaan ini. Jadi 6x ditambah y-nya 0 sama dengan 12, 6x sama dengan 12, x sama dengan 12 dibagi 6, hasilnya x sama dengan 2. Dari sini substitusikan sehingga titik potong terhadap sumbu x-nya itu di titik 2,0. Kita gambarkan dalam grafiknya. Titik potong terhadap sumbu y di titik 0,12, titik potong terhadap sumbu x ada di titik 2,0. Tarik garisnya. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, untuk mempermudah kalian dengan titik uji 0,0 ini, substitusikan pada soal. 6x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Otomatis ruas ini bernilai 0 ya, karena 6 dikali 0, 0 ditambah 0, 0. Karena 0 kurang dari sama dengan 12 itu bernilai benar, sehingga daerah arsiran itu mengenai titik 0,0. Nah, sampai sini sudah. Lalu untuk pertidaksamaan yang kedua pada soal. X ditambah 5y kurang dari sama dengan 15. Nah, ini. Nah, caranya sama seperti tadi, dengan tabel bantu, kemudian cari titik potong terhadap sumbu y, titik potong terhadap sumbu x dengan substitusikan nilai x-nya sama dengan 0, kemudian substitusikan dengan nilai y-nya sama dengan 0, diperoleh titiknya di 0,3 dan 15,0. Nah, kemudian untuk itu tarik garisnya. Kemudian untuk menentukan titik ujinya, kita tentukan dengan titik yang paling mudah, titik 0,0 ya. 0 di sini, substitusikan pada pertidaksamaan x ditambah 5y kurang dari sama dengan 15. Otomatis ruas ini hasilnya bernilai 0 kan? Jadi 0 ditambah 5 dikali 0 itu hasilnya 0 kurang dari sama dengan 15. Karena bernilai benar, sehingga titik 0,0 ini dikenai arsiran seperti ini. Kemudian untuk arsiran y lebih dari sama dengan 0. Seperti yang ditekankan pada slide sebelumnya, bahwa daerah arsiran y lebih dari sama dengan 0 itu yang bernilai positif, jadi ke atas. Kemudian untuk daerah arsiran x lebih dari sama dengan 0 itu yang bernilai positif itu di sebelah kanan dari titik 0,0 ini. Nah, kemudian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian yang ada pada soal ini, itu daerah yang dikenai keempat
disebutnya pertidaksamaan ini, yaitu ada di tengah-tengah sini. Nah, dengan begitu inilah yang disebut daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi yang dikenai oleh 4 arsiran tadi ya. Jadi yang pertama ini yang berwarna kuning, lalu berwarna hijau, berwarna abu-abu, dan berwarna nude seperti ini. Nah, jadi yang dikenai keempat arsiran itu yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Sampai sini paham ya? Ya, akhirnya kita sampai pada latihan soal. Latihan soal ini ada 3. Ibu siapkan. Soalnya itu, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel berikut. Nah, jadi di sini berasa sudah jelas ya, ada di slide-slide sebelumnya step-step untuk mengerjakannya. Bu harap kalian mengerjakan, kemudian kalau sudah kumpulkan dalam Google Classroom. Ya, seperti itu. Nah, pelajaran kita sampailah pada hari ini. Alhamdulillah, semangat belajar ya untuk kalian semua. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya. Sekian dari Ibu, ketemu lagi di next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.